Ulungi. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan syafaat dan keberkatan di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceramah yang nak kita sampaikan pada malam ini berkaitan dengan Bani Israel. Nah, peperangan antara Al-Quran, orang-orang ummatul Quran, wa ummatu at-Talmud. Kita sudah pernah bincangkan 2-3 minggu yang telah lalu tentang asal-usul Bani Israel dan kejahatan mereka. Nah, dan peperangan kita adalah peperangan yang berdasarkan keimanan. Jadi bukan bermasalah berlandaskan dengan politik semata-mata. Dia adalah berdasarkan dengan keimanan. Maksudnya kita memasuki peperangan ini adalah untuk mempertahankan keimanan kita dan memperkasa keimanan kita. Jadi salahlah pandangan sebahagian ustaz yang mengatakan kita tidak ada kaitan dengan pertempuran yang ada di Israel, nah, atau di Palestin. Ulama kita dari dulu menulis kitab tentang kejahatan Bani Israel. Sampai sekarang ini mereka mengumpulkan data yang cukup bagus, bahkan berjilid-jilid. Seorang profesor namanya Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Sattar Fathillah Sa'id telah menulis kitab tentang peperangan antara ummah Al-Quran dan ummah At-Talmud. At-Talmud ini merupakan syarahan Taurah yang sudah dipalsukan, di mana pengikut At-Taurah yang sudah dipalsukan ini menganggap bahawa mereka lah merupakan penduduk dunia yang Allah pilih dan cintai, dan semua umat manusia adalah diciptakan untuk khidmat kepada Bani Israel. Itu yang tertulis dalam At-Talmud. Nah, jadi kalau mereka membunuh kita mengikut undang-undang mereka, tidak ada sanksi hukum untuk mengejar kita atau menyeret kita ke mahkamah, tak ada. Sebab mereka menganggap kita ini merupakan hamba
bagi Bani Israel, baik orang Arab maupun yang bukan orang Arab, yang dikatakan al-umamiyun. Nah, sebab sudah dipalsukan. Nah, kalau tidak dipalsukan tentu mereka akan ikut dengan Al-Quran. Sebab di dalam At-Taurah wasiat yang banyak ayat yang nyata menyuruh untuk bila mana Rasulullah SAW diutus, wajib mereka menyokong dan mengikuti ajaran Al-Quran. Dan begitu juga Sayyidina Isa AS dalam Injil diwasiatkan bila mana Rasulullah SAW datang, maka wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Mengenai Musa alaihissalam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna Musa hayyun," nah, atau kana hayyan, atau la yazalu hayyan. Kalau seandainya Musa masih hidup lagi, lama wasi'ahu illa ayyattabi'ani, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti saya. Nah, begitu juga Isa alaihissalam. Nah, dalam satu hadis, tetapi Isa alaihissalam tentunya dalam hadis yang mutawatir akan turun daripada langit untuk memberikan bantuan kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, daripada anak cici Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang waktu dekat untuk memerangi Yahudi. Nah, dan beliau akan dibantu oleh Sayyidina Isa alaihissalam karena pada waktu itu turun Dajjal untuk memerangi umat Islam dan memerangi Al-Imam Mahdi Al-Muntazar. Ceritanya panjang. Kesimpulannya bahwa kedatangan Al-Imam Mahdi merupakan pendahuluan daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan kita sudah sedang menunggu kedatangan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, di mana sekarang umat Islam dicegah untuk masuk di Baitul Maqdis. Kalau tak salah yang boleh masuk di Baitul Maqdis hanya orang yang sudah berumur 60 tahun boleh masuk salat. Tapi dalam pencegahan secara kulli, secara menyeluruh akan dibangkitkan dan diutus dan dibai'ah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Walau bagaimanapun kita tak perlu menunggu Al-Imam Mahdi untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan amanah di atas pundak umat Islam secara keseluruhan. Tidak ada namanya kita tak ada hubungan dengan Filistin, dengan Gaza. Nah, sebab ini masalah keimanan. Al-Quran telah menyebutkan secara nas tentang Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjelangkan di sebahagian malam hambanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikaitkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam surat Al-Isra Al-Makkiyah sebelum lagi Rasulullah SAW hijrah, untuk menandakan bahwa ini merupakan pondasi keimanan supaya kita memperhatikan tentang Baitul Maqdis yang sementara ditawan oleh Bani Israel. Kita mengetahui di dalam Al-Fiqhul Islami bahwa umat Islam mempunyai negara wakaf, tanah wakaf. Ada 3 yang wajib dipertahankan, dan ini juga sudah dijelaskan secara global. Pertama, Al-Masjidul Haram, tanah Mekah, wajib kita pertahankan. Kalau seandainya ada orang musuh Islam yang mengambil sejengkal
daripada Masjidil Haram, tanah haram, maka wajib semua umat Islam di dunia ini untuk mempertahankan mengikut kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah Madinatul Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah. Nah, tempat Rasulullah SAW berhijrah, merupakan tanah wakaf, tak boleh diganggu gugat. Nah, yang ketiga adalah Palestin, Baitul Maqdis dan sekelilingnya. Nah, di mana Rasulullah SAW memberikan perhatian bahwa di akhir zaman ada kumpulan daripada umat Rasulullah SAW yang senantiasa membela Baitul Maqdis dan umat Islam. Nah, membela agama. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala ad-din qahirina li'aduwihim. Nah, pada akhir zaman ada nanti satu kumpulan, kata Rasulullah SAW, yang akan mempertahankan agama ini. Nah, dan akan mengalahkan musuh Islam yang menawan Baitul Maqdis. Siapa lagi kalau bukan Israel? Nah, mereka-mereka ini tidak akan dikalahkan, nah, oleh sesiapa pun, meskipun umat Islam meninggalkan mereka. Nah, yang memerangi adalah dunia barat, 8 negara yang sudah mengisytiharkan, dan itu wajar bagi mereka, sebab mereka yang mendatangkan, mereka yang menanam Israel di tengah-tengah negara Arab. Nah, di antaranya Britain, Amerika, Perancis, nah, Jerman, meskipun pada waktu itu Jerman pada tahun 1948 Mei belum lagi ikut serta, tapi sekarang ikut serta. Semua barat negara kafir ikut, bahkan India ikut juga untuk menghancurkan umat Islam. Rasulullah SAW kata tidak akan dimusnahkan mereka kecuali dengan tekanan yang boleh sedikit mencederakan mereka, seperti memboikot makanan dan minuman. Nah, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, illa ma asabahum min la'wa'ah, kecuali apa yang akan menimpa mereka daripada seperti kelaparan, nah, kehausan. Sekarang ini sudah puluhan ribu umat Islam yang meninggal dunia, bahkan baby dibom. Nah, kita memang mengatakan mereka tidak akan meninggal dunia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kita tahu semua itu. Tapi kita, posisi kita adalah wajib untuk mempertahankan darah mereka, sebab mereka saudara kita. Mempertahankan Baitul Maqdis, mengambil alih pertahanan, mempertahankan Baitul Maqdis. Nah, kita dituntut untuk memberikan bantuan mengikut fiqhul Islami, fardu al-ain, bukan fardu kifayah sudah, untuk memberikan bantuan kepada mereka. Bantuan secara maddi, jiwa kita mesti ke sana, tapi kita tak boleh datang ke sana. Batas diplomasi sudah ditentukan oleh penjajah. Nah, kecuali beberapa orang yang tertentu yang boleh ke sana. Jadi apa yang tinggal bagi kita adalah harta kita. Seringgit yang kita kirim ke Palestin, di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Seringgit. Berapa juta orang di Malaysia? Berapa juta orang di Indonesia? Indonesia sudah hampir 300 juta. Nah, kalau mengiring 1 ringgit daripada rupiah mereka, nah, maka berapa banyak untuk membeli persenjataan. Sebab Israel merupakan negara, nah, negara haram yang mempunyai persenjataan yang paling canggih di dunia, punya nuklir. Sekarang ini sudah mulai digunakan nuklir.
di Gaza. Nah, berapa banyak orang yang mati serta merta karena mencium daripada racun nuklir. Pejuang Hamas di bawah tanah, lengkap dia punya pertahanan. Walau bagaimanapun kita mesti memberikan bantuan kepada mereka. Wajib al-aini dalam hukum Islam, al-fiqhul islami, bila mana kita nak menaklukkan satu negara kerana kezaliman yang terjadi pada negara itu terhadap masyarakat dia adalah fardu kifayah untuk menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Cukup bila mana ada sebahagian umat Islam yang menyelamatkan mereka. Tetapi bila mana umat Islam ditekan, apalagi nak dibinasakan, ini nak binasakan ni, maka wajib atas setiap umat Islam, baik pribadi maupun masyarakat, apalagi kerajaan, yang tentunya lebih utama adalah kerajaan Arab, Saudi, Mesir, Yaman alhamdulillah membantu untuk memberikan bantuan kepada mereka, bantuan pangan, bantuan minuman. Tapi bantuan makanan dan minuman tidak masuk di Gaza, ditahan oleh Israel. Walau bagaimanapun mereka sudah mengadakan normalisasi beberapa tahun yang lalu supaya mereka tidak menyerang Israel, dan menganggap Hamas, pejuang-pejuang yang nak memerdekakan tanah mereka, adalah pengganas. Begitulah musuh Islam. Bila mana kita nak mempertahankan hak kita, kita dituduh pengganas, penjajah di mana-mana mereka berada. Di zaman Belanda di Indonesia, Indonesia nak mempertahankan tanahnya dan kemerdekaannya, dianggap orang pejuang di Indonesia sebagai pengganas. Padahal mereka mempertahankan tanah mereka. Dan begitulah di zaman Rasulullah SAW, al-musyrikun di Mekah menganggap Rasulullah SAW menganggap sebagai teroris. Padahal Rasulullah dengan data yang nyata mereka tahu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka daripada api neraka dengan bukti-bukti yang nyata. Walau bagaimanapun cerita tentang Bani Israel sangat panjang. Kesimpulannya, kita tidak akan menang mengalahkan Bani Israel kecuali kita kembali kepada agama kita. Itu syarat dia. Kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Israel sudah menguasai politik dunia, menguasai IT, Yahoo dan YouTube itu yang kita gunakan, semestinya kita berhenti gunakan, adalah semua daripada perusahaan Israel. Makanan-makanan KFC, dan yang lainnya, adalah semua dari Israel. Dan bantuannya luar biasa kepada Israel untuk memperkuat pertahanan mereka dan persenjataan mereka. Sebagai orang mengatakan kita tak ada kaitannya bila mana kita makan KFC, atau yang serupa dengan KFC, tidak berarti kita ikut serta memerangi umat Islam di Palestin, tidak ikut serta memberikan sokongan kepada Israel. Dalam al-fiqhul islami, bila mana kita membeli barang atau mengikuti menggunakan sarana media massa mereka, kita dianggap ikut memberikan sokongan kepada Bani Israel, kepada Yahudi untuk memerangi saudara kita. Kalau kita sepakat semuanya untuk memboikot barang-barang Israel, maka Israel akan bermasalah. Dari segi ekonomi kita, dari segi politik kita tak akan serang, tapi dari segi ekonomi kita boleh berbuat. Dan kita mengatakan kepada Allah, inilah usahaku ya Allah, dan inilah perhatian saya yang saya berikan kepada saudara saya di
di Gaza, Hamas wa Qassam. Nah, mujahidin di Palestina. Nah, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, maka dia bukan orang Islam. Saya tahu bahwa Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah berbeda pandangan dalam menafsirkan realiti keimanan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang Islam, berarti dia bukan orang Islam. Di dalam konsep Al-Quran, bila mana disebutkan Al-Islam, maka termasuklah Al-Iman, termasuklah Al-Ihsan. 3 unit ini, rukun agama ini merupakan satu unit yang tidak boleh dipisahkan. Ay wa man lam yahtamma bi amril muslimin. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, al-muslimin bimakna al-mu'minin. Nah, adalah orang-orang yang beriman. Berarti dia tidak Islam dan tidak beriman. Apalagi nak ihsan. Nah, makna yang zahir dalam hadis ini, Rasulullah menafikan keislaman kita dan keimanan kita bukan daripada Islam, bukan orang-orang yang beriman. Nah, apakah kita dianggap murtad? Nah, tentunya kalau kita kembali kepada penafsiran ulama, sekurang-kurangnya kita punya keimanan berkurang. Nah, tidak Islam, bukan daripada mereka golongan Islam yang sempurna. Taruhlah kita takwilkan nas ini. Nah, dan saya rasa kemungkinan itu realitinya. Nah, sebab kita ini bukan khawarij yang suka mengkafirkan orang. Taruhlah kita mengambil alternatif yang kedua, bahwa dia bukan orang Islam yang sempurna keislamannya, dan bukan orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Taruhlah kita ambil yang kedua. Tidak dinafikan keimanannya sebagai pandangan yang pertama. Nah, tapi ingat tuan-tuan, bahwa orang yang tidak sempurna keimanannya, tidak sempurna keislamannya, tentunya di akhirat akan diproses sebelum masuk syurga. Nah, sebab orang yang nak masuk syurga mesti dia bersih. Nah, terutama ditingok daripada keimanan dia, bersih tak keimanan dia. Nah, barulah masuk syurga setelah diproses. Sehari di neraka, ukuran dia di dunia sama dengan 1000 tahun. Alfa sanatin mimma ta'uddun. Adalah 1000 tahun dia punya anggaran di dunia ini. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita 1000 tahun di neraka? Sebab kita tidak memberikan perhatian kepada saudara kita. Sanggup tak kita untuk membersihkan diri di api neraka? Sanggup tak? Nah, as-salafus salih bila mana mendengarkan api neraka, pensang. Sayyidina Umar Ibn Khattab bila mana membaca Al-Quran dan ayat Al-Quran berkaitan dengan penyiksaan di neraka, dia pensang. Cekuran dia pensang. Nah, karena beliau mengerti matlamat daripada Al-Quran. Nah, Harunur Rasyid, Rom telah menahan dengan penuh kezaliman seorang perempuan. Nah, Harun Rasyid kata, kalau tak dilepaskan maka engkau akan diserang dari sini, dari Baghdad kepada Rum, akan diserang. Terpaksa dilepaskan. Itu seorang perempuan yang ditahan. Kita umat Islam yang ditahan, yang nak dihancurkan. Palestina itu luasnya luar biasa.
Israel mengambil sekarang ini kawasan Palestina sudah 85%, persentage. Bahkan kemungkinan sudah sampai 90%. Sisa Gaza yang tidak diambil. Sekarang ini Netanyahu beberapa pertemuan yang lalu di Persatuan Bangsa-Bangsa membuat peta Israel. Tidak ada Gaza. Nah, itu menunjukkan mereka jahat. Nah, memang ada perancangan untuk menghancurkan umat Islam. Dan dia sampaikan kepada Amerika bahwa umat Islam, Hamas, pejuang Islam yang memperkosa anak-anak gadis kami, perempuan-perempuan kami, istri-istri kami, dan membunuh baby-baby kami. Padahal sebaliknya, mereka lah yang memperkosa anak gadis kami, mereka lah yang membunuh baby-baby kami, budak-budak kami. Tapi sayang Barat mempercayai benda ini, yang menyuruh kepada alam demokrasi. Jadi saya pahami demokrasi ini bukan artinya suara banyak. Siapa yang kuat itu yang memerintah. Barat hanya memperlihatkan secara zahir mereka adalah menyokong demokrasi. Demokrasi bila mana di antara mereka. Tapi bila mana Barat dengan umat Islam, pasti Barat akan bersatu untuk menyerang umat Islam. Yang anehnya, negara-negara Arab ikut serta menyerang saudara-saudara kita di Gaza. Mereka keluar dari Islam kah? Boleh dikategorikan keluar dari Islam. Sebab ada faktor kesengajaan untuk menghancurkan umat Islam di Gaza. Tapi kita yakin dengan doa kita, bangunlah tengah malam berdoa kepada Allah. Sekurang-kurangnya doa kita nih yang boleh menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini merupakan pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya yang mempunyai hati yang suci untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Ingat bahwa kita punya masa depan sebelum kiamat di Baitul Maqdis. Setelah Al-Imam Mahdi dibai'ah dan menjadi imam kita, bagi orang yang tidak memberikan sokongan kepada pejuang-pejuang di Palestina, pejuang Islam yang saya anggap itu merupakan rentetan daripada Al-Imam Mahdi, maka dia tidak akan menyokong Al-Imam Mahdi Al-Muntazar. Bila mana kita tidak akan menyokong Al-Imam Mahdi Al-Muntazar, berarti kita memang jauh daripada keimanan. Sebab nanti Al-Imam Mahdi bila mana diutus, negara barat akan berbondong-bondong untuk memeranginya, dan sebagian negara Islam, negara Arab akan memeranginya. Berarti bukan daripada mereka. Jadi kita meskipun di Malaysia, kita berazam, ya Allah, kita nak memberikan sokongan kepada Imam Mahdi, merupakan lambang keimanan. Dia punya tentera insyaAllah adalah tentera-tentera yang sekarang ini mempertahankan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW sebagaimana kita jelaskan tadi memuji mereka. Ada lagi sekumpulan daripada umat aku senantiasa mempertahankan agama dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Kata para sahabat, ainahum ya Rasulullah, di manakah mereka itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, wa aknafi Baitul Maqdis, dan sekeliling Baitul Maqdis. Ini perlu diperhatikan. Supaya kita tidak rugi. Perlu kita memberikan sokongan. Sokongan kita merupakan keimanan, realiti keimanan kita, yang mana kita banyak dengar ustaz bahwa kita tak ada kaitan dengan perjuangan di Palestina. Ini perjuangan keimanan.
Meskipun doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengetahui bahwa tentara Rum akan menyerang Madinah melalui Tabuk. Tabuk merupakan daerah antara Madinah dengan Syria. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat keluar ke Tabuk untuk menghadapi mereka. Tapi mereka tak datang. Di dalam perjalanan ke Tabuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang di Madinah di belakang kami tak ikut peperangan, mendapat pahala sama dengan pahala yang kita peroleh sekarang ni. Dalam keadaan panas. Kata Rasulullah SAW, ada daripada mereka bersama dengan kita. Kenapa? Karena mereka mendoakan Rasulullah dan mendoakan para sahabat, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan menghadapi tentara Rom. Sekarang kita menghadapi tentara Rom, menghadapi Amerika, menghadapi Britania, menghadapi Prancis, menghadapi Jerman, menghadapi Ukraina, dan banyak lagi negara Barat, bahkan negara Arab yang menganggap dirinya orang Islam tetapi jauh daripada realiti keislaman. Kita tak mengkafirkan, tapi mereka itu dianggap munafik. Jadi kita bila mana berdoa, insya Allah Allah akan mencati bahwa kita ini pengikut kebenaran. Kita tak boleh berjuang dengan jiwa kita sebab kita jauh. Kemungkinan kita tak boleh juga berjuang dengan harta kita sebab belanja seharian kita tidak cukup. Itu pengakuan kita. Padahal kalau kita benar nak menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, sebab saudara-saudara kita ditindas dan dimusnahkan, pasti Allah akan memberikan bantuan kepada kita untuk mengirim bantuan ini kepada saudara-saudara kita. Jalur yang sehat, yang tepat banyak untuk kita kirim. Kalau seandainya kita tak boleh, kita berdoa, Allahumma ihfazhum min baini aydihim wa min khalfihim, jagalah mereka dari depan dan dari belakang, wa an aymanihim, dan daripada bahagian kanan, wa syama'ilihim, dan bahagian kiri, wa min fawqihim, dan daripada atas, wa min tahtihim, daripada bawah, unsurhum ada adaihim wa adaika ya Allah, tolonglah mereka ya Allah untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Mereka itu musuh-musuh kita sampai hari kiamat. Yahudi merupakan musuh kita sampai hari kiamat. Sebab apa? Sebab Yahudi telah mengambil dan merampas tanah wakaf kita, yaitu Palestin, tanah suci umat Islam, merupakan kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Sebagian orang yang tidak mengkaji sejarah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal sampai di Madinah telah membuat piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Adalah sistem perlembagaan negara Islam. Kita mengatakan betul. Rasulullah meletakkan undang-undang perlembagaan waktu sampai di Madinah, bagaimana boleh hidup bersama dengan orang Yahudi. Betul. Karena pada waktu itu orang Yahudi yang ada di Madinah sudah lama berhijrah ke Madinah untuk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanah yang diperolehi di Madinah adalah diperolehi secara sah dan dibeli. Sah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi di Madinah selama mereka tidak mengadakan kerusuhan. Tapi setelah mereka mengadakan kerusuhan, mereka dibanting, dan Sayyidina Umar melenyapkan semua orang-orang Yahudi daripada Madinah karena mereka orang jahat. Diusir mereka, tapi mereka nak kembali lagi ke Madinah.
Adapun Israel ini, mereka merampas tanah umat Islam. Melalui bantuan Britania. Karena Britania pernah menjajah Palestina. Akhir penjajahan adalah tahun 1948 Mei. Kalau tak salah tanggal 14. Pada waktu itu juga dengan kerjasama Britain, termasuk Amerika juga, yang kita sedih, di antara negara Arab yang pertama yang memberikan dukungan adalah Saudi Arabia, Malik Saud. Waktu itu belum lagi menjadi negara Saudi. Saat mereka dijanji bila mana waktu nanti pemerintah di Saudi kalau memberikan sokongan kepada Israel, kita akan kuasakan kedudukannya di Saudi. Makanya itu mereka berkuasa. Jadi memang mustahil lah juga Saudi akan tidak ikut serta membantu Israel. Tapi itu satu kemunafikan. Kita mendengarkan sebagian orang bahwa tak perlu naik haji, tak boleh. Tak perlu naik umrah, tak boleh. Sebab itu merupakan kewajiban. Tetapi walaupun bagaimana kita mengatakan dengan adanya mereka memerangi saudara kita di Palestina, itu satu kemungkaran. Haji adalah tetap haji, umrah adalah tetap umrah. Anda banyak dengar daripada pertanyaan kita boleh tak melaksanakan haji? Sedang mereka ikut memerangi saudara kita, haji tetap wajib dilaksanakan. Tapi pada waktu yang sama kita mesti mengingkari kezaliman mereka terhadap saudara-saudara kita. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah tidak berdasarkan kemanusiaan, manusiawi. Dan mereka duduk di Israel, duduk secara haram. Dan mesti diusir. Kita mesti memerangi mereka. Tidak ada namanya kita sepakat mengadakan perdamaian, tak ada. Dalam Islam tak ada. Jadi apa yang dibuat oleh negara Arab dan sebagian negara Islam, di antaranya Saudi dan Mesir dan Maroko, mereka mengadakan normalisasi dengan Israel, itu haram hukumnya dalam Islam. Sebab tanah ini adalah tanah wakaf umat Islam. Tidak ada hak bagi satu negara Arab atau negara Islam untuk mengatakan kita mengadakan normalisasi dengan Israel, dan menghalalkan tanah yang dirampas. Sebab itu adalah tanah wakaf umat Islam. Wajib kita mengatakan itu tidak sah. Normalisasi yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa tidak sah. Dan memang Persatuan Bangsa-Bangsa hanya ditubuhkan untuk menjaga hak orang-orang selain daripada Islam. Pasti mereka akan sepakat untuk memerangi umat Islam. Walau bagaimanapun kita berusaha semampu mungkin, supaya kita tidak terjerumus dengan kejahatan mereka. Sekurang-kurangnya kita tidak membeli barang-barang mereka. Apakah ini masalah politik? Ini bukan masalah politik. Ini masalah keimanan. Yang perlu kita jelaskan pada sahabat-sahabat kami. Saya mendengarkan lagi bahwa yang salah adalah orang Palestina sebab menjual tanah mereka kepada orang-orang Yahudi. Ini tidak pandai, tak sempat membaca sejarah adanya negara Israel ditubuhkan. Memang ada beberapa orang Israel yang sudah lama tinggal di Palestina dan mereka itu berbuat baik dengan jirannya orang Palestina. Karena adanya mereka berbuat baik dan akhlaknya tengok baik, biasanya orang yang lemah, yang kurang, dia punya kuantiti, berbuat baik dengan jiran dia. Mereka memerlukan tanah untuk dibikin rumah, mereka diberikan,
diberikan tanah oleh penduduk Palestina. Tetapi sejarah mengatakan bahwa tahun 1948 Britain memasukkan semua daripada penjuru orang-orang Yahudi ke Palestina dan membunuh orang-orang Palestina dan menembak orang-orang Palestina dan merampas tanah-tanah orang Palestina sampai tanah Al-Asqalan. Nah, Al-Asqalan itu daripada banyak melahirkan ulama. Allahu Akbar. Di bawah tahunan Israel. Jadi kita mengatakan kita tak boleh mengatakan kita kompromi dengan Bani Israel. Kesimpulannya kita mesti memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, wajib aini, bukan fardu kifayah, tapi fardu ainin. Kita memberikan bantuan kepada mereka. Kalau boleh kita pergi sana, kita ke sana. Tapi bila mana kita tak boleh memberikan bantuan, roh kita ruhiyan, dan memberikan bantuan secara maddi, secara materi, kita jangan lupa berdoa. Bangunlah tengah malam waktu sujud, Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma dammir a'da'aka fi Palestin a'da'ad din, Allahumma dammir al-yahuda wa man hawadahum wa nasarahum wa syarakahum wa nafaqahum. Hancurkan mereka ya Allah, orang-orang Bani Israel dan orang-orang yang memberikan simpati kepada Bani Israel, dan orang-orang Nasara yang memberikan simpati kepada Bani Israel, dan orang-orang musyrikin yang memberikan simpati kepada Bani Israel, dan orang-orang munafik daripada umat Islam yang memberikan simpati kepada Bani Israel. Hancurkan mereka ya Allah. Dan kita kalau mampu kita memberikan sumbangan, dan jangan sama sekali mengatakan kita sudah waktunya untuk kerjasama, untuk berdamai dengan Bani Israel sebagaimana Rasulullah SAW berdamai. Itu salah. Tidak ada dia punya kias, tidak ada dasar, tidak ada dalil dia di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita akan sambung lagi. Kita punya ceramah apa yang berkaitan dengan pentingnya kita melawan Bani Israel. Pentingnya kita menceritakan tentang Bani Israel. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu وسائر بلاد الإسلام. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين الذين يناوئون هؤلاء المعتدين بجبروتك وقوتك يا منتقم يا جبار يا قوي يا متين. انصرهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وأكناف غزة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.